yaitu dari harta dan lain sebagainya, itu juga tidak akan mampu untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan terkait kisah, ya, kisah Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW, bagaimana perjalanan akhir atau perjalanan hidupnya, karena dia telah bersikeras dan selalu menentang, selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, eh, kita akan mulai diskusi ringan dengan beberapa pertanyaan yang nanti ikhwas kalian bisa menjawab di kolom chat ya. Untuk pertanyaan pembuka yang pertama, yaitu apa makna dari al-lahab? Ya, silakan. Apa makna dari al-lahab? Makna dari al-lahab, apa itu al-lahab? Al-lahab. Silakan boleh dijawab di kolom chat ya. Apa makna dari al-lahab atau lahab? Nah, gejolak api. Masya Allah. Bergejolak. Lahab artinya bergejolak. Menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Ya, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan selanjutnya, ikhwas sekalian, Allah. Eh, apa yang digunakan oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW? Apa ya, apa yang dia gunakan atau modal apa yang dia pergunakan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW? Silakan. Tangan dan harta badannya, Masya Allah. Apalagi kira-kira yang digunakan oleh Abu Lahab, atau modal apa, atau kenapa Abu Lahab bisa berani dia menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ponakannya sendiri. Eh, apa saja yang dia gunakan? Ada harta. Di sini ada yang jawab harta, jiwa raganya ya, jiwa apa namanya, badannya, tangannya. Nah, apalagi kira-kira kenapa Abu Lahab bisa sepede itu, seberani itu menentang dakwah ponakannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa saja? Sini baru ada satu yang jawab, nah itu tangan dan harta juga badannya. Nah, terus juga karena Abu Lahab ini merasa dia adalah keluarganya, betul, keluarga Nabi, pamannya, bahkan statusnya lebih tinggi ya, pamannya. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, kawan sekalian, eh, mengapa Abu Lahab mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala? Dapatkan ancaman bahkan vonis ya, nah, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Abu Lahab mendapatkan ancaman, mendapatkan vonis yang keras, yang besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kenapa Abu Lahab mendapatkan ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala atau vonis keras dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, Masya Allah, barakallahu. Ya. Karena menghalangi dakwah Nabi. Masya Allah, karena menghalangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah, barangkali mungkin yang lain ada yang mau menjawab, silakan. Mengapa Abu Lahab mendapatkan ancaman yang sangat keras
atau vonis yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala karena memusuhi Nabi. Masya Allah. Ya, karena memusuhi Nabi, ya jelas menghina Nabi, ya betul sekali. Menghina Nabi pastinya menghina, memusuhi, menghalangi dakwah Nabi pastinya. Nah, ada lagi yang lain, boleh? Baik, barakallahu fiik. Nah, itulah tadi kurang lebih pertanyaan-pertanyaan pembuka ya. Karena kekafirannya dan kebenciannya terhadap Nabi. Nah, Masya Allah. Abu Lahab sendiri tentunya sebagai bagian dari keluarga besar, keluarga inti ya, daripada Nabi Muhammad SAW yang seharusnya tentu menjadi pendukung keluarga sendiri. Ini malah berbalik jauh ya, 360 derajat, mengingkari dakwah Nabi dalam hal tauhid. Nah, suaranya terputus-putus dan hampir tidak terdengar, gambar juga tidak ada. Apakah gambarnya tidak ada? Yang lain, gambar saya terutama mungkin. Kalau kalau ya di yang lain ada. Bagian Ustaz Amin, maaf, suaranya jelas nggak? Takutnya memang suara aman ya, ada. Sangat jelas Berarti sekali Ustaz, gambarnya juga ada tampak. oke, mungkin bisa jadi di posisi di sana ya, posisi di eh, apa salah satu peserta memang mungkin internetnya kurang ini. Taib. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, kawan sekalian, itulah tadi sedikit pembuka pada malam hari ini mengawali tadarus kita surat Al-Lahab ayat yang ketiga. Selanjutnya untuk menambahkan keberkahan dan melengkapi tadarus dengan sunnah-sunnahnya, yaitu kita akan mulai dengan tilawah ya, tilawah surat Al-Lahab atau Al-Masad insyaallah yang akan dibacakan oleh ustadz kita, oleh saudara kita yaitu Ustadz Dian Herdiana. Bagaimana Ustadz Dian? Sudah dalam posisi yang memungkinkan? Ya, insya Allah bisa. Baik, tafadhol Ustadz. Surat Al-Lahab ayat 1 sampai terakhir lah, nggak apa-apa. Silakan Ustadz. Tamam, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Baik, barakallahu fiik. Tadi kalau tidak salah dengar, antum baca Hamalatul Hatab. Betul nggak Ustaz? عفوا Tahu هذا riwayat Kolun ya? نعم. Terbiasa terbiasa نعم. riwayat Kolun. Masya Allah. Taib, hanya memastikan saja. Nah, Taib barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Dian yang telah membacakan surat Al-Lahab. Beliau tadi menyampaikan membacanya dengan riwayat yang lain ternyata. Masya Allah barakallahu fiik. Selanjutnya, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak penjelasan terkait surat Al-Lahab atau Al-Masad pada ayat yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من أهلي.
Allahumma rabbana علمنا القرآن وأسعدنا به يا رب العالمين اللهم آمين. Jazakumullah khairan Ustaz Agus dan Ustaz Din. Ustaz Agus yang telah membawa acara, Ustaz Din yang telah membaca Al-Quran. Eh, dan jazakumullah khairan para tutor, para asatidz yang hadir dan tim Al-Hijaz yang hadir, barakallahu fikum, dan seluruh para peserta tadarus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tiada henti-henti atas majelis ini. Semoga Allah berkahi majelis ini dan Allah kekalkan majelis ini berjalan terus selama bumi ini masih ada umurnya. Semoga dilanjutkan oleh orang-orang setelah kita nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadarus kita surat Al-Masad ayat yang ketiga insya Allah. Tadi sudah di muqaddimah oleh Ustadz Agus dan sudah dibacakan tilawahnya oleh Ustadz Din ya. Beliau tadi membaca surat Al-Masad dengan riwayat Qalun. Riwayat Qalun yaitu salah satu dari riwayat yang sahih yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi harakatnya hammalatul hatab itu bukan salah, itu benar, tapi dalam riwayat lain. Baik, selanjutnya kaum muslimin, insya Allah kita akan membahas ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas ayat yang ketiga, kita ingin mengulangi ayat yang pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ini menjelaskan tentang apa? Silahkan. Ayat yang pertama menjelaskan tentang apa? Masih ingat? Ayat yang pertama menjelaskan tentang Silakan ikhwah bisa menjawab di kolom chat ya. Eh, Bagi yang mungkin sinyal kurang ini bisa mungkin posisinya disesuaikan ya. ya, ayat pertama barakallahu fikum Ustaz Agus. Ayat pertama dari surat Al-Masad, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini adalah kepastian, kepastian kehancuran atas Abu Lahab. Kepastian kehancuran dan kerugian dan kebinasaan Abu Lahab. Dengan kebinasaan yang sangat besar. Bukan hanya pekerjaannya, tapi juga dirinya. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Baik. Apa maksud ayat kedua? Nah, apa maksud ayat kedua? Silakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang diusahakannya sia-sia. Harta dan segala usahanya sia-sia. Tamam. Jadi betul. Jadi ayat kedua ini adalah juga sebuah ketetapan, sebuah kepastian, sebuah vonis dari Allah, sebuah kepastian
sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang menempel padanya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya dan tidak akan cukup untuk mencapai tujuannya. Semua gagal dan merugi. Semua yang direncanakan gagal dan merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Diambil oleh Allah keberkahan dari hartanya dan dari usahanya. Diambil, dicabut, benar-benar tidak mengandung sedikit pun keberkahan dan kebaikan pada harta dan usahanya. Hati-hati sekali kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu sampai harta itu pun itu jika Allah berkahi itu bukan main, masya Allah, akan berkembang dan akan berkelanjutan. Namun apabila harta itu Allah tarik cabut, Allah cabut keberkahannya, maka dia tidak akan berguna. Begitu juga upaya dan usaha dan ikhtiar dan perbuatan yang kita lakukan, jika Allah sudah cabut keberkahannya, maka tidak ada manfaatnya. Semua hanya kerugian belaka. Jadi hati-hati, hati-hati terhadap hal ini ya. Kita harus benar-benar berbuat yang baik di hadapan Allah agar dijauhkan dari kebinasaan dan dijauhkan dari harta dan usaha yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, eh, tidak manfaatnya harta dan tidak manfaatnya usaha ini di mana ini? Ketika di dunia atau juga nanti di akhirat. Ini, nah ulangi, tidak manfaat baginya hartanya dan tidak manfaat baginya upayanya. Apakah ini bisa di dunia dan akhirat atau dunia saja? Ya, ini betul. Ini di dunia dan akhirat. Apa contohnya? Apa contohnya hartanya tidak berguna di dunia? Apa contohnya hartanya tidak berguna di dunia? Masih ingat contohnya? Dan apa contohnya ikhtiarnya, usahanya tidak berguna di dunia? Hah? Mungkin masih ingat di catatannya ya. Jadi ada contohnya banyak. Contohnya saat dia sakit, tidak ada yang bisa menolongnya. Hartanya tidak bisa mendatangkan dokter dan obat-obatan. Tidak satupun ada yang menolongnya, walaupun orang sekaya itu. Itu contohnya hartanya tidak manfaat. Itu contoh. Ada lagi contoh usahanya yang tidak manfaat. Ya, anaknya tidak merawat dan tidak menguburnya dengan layak. Ini juga tidak manfaat. Keturunannya tidak manfaat buat dia. Ngeri sekali. Nauzubillah. Hartanya tidak memberikan dia manfaat. Anaknya yang kafir pun tidak memberikan manfaat baginya. Contoh lain, kekalahan dalam perang Badar. Dia mengutus orang untuk ikut perang Badar. Orang itu berhutang kepadanya, dia bilang hutang melunas, pergi ke perang Badar utusannya. Usaha dia untuk mengalahkan Rasulullah di perang Badar dengan utusannya pun gagal. Apa yang dia usahakan pun gagal. Itu contoh dari usaha dan upayanya yang Allah gagalkan. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Apalagi, masih ingat lagi ketika pemboikotan, apa yang dia lakukan? Ya, Abu Lahab tidak bergabung kepada sukunya Nabi, justru ikut memboikot Nabi dan sukunya sendiri. Bahkan membeli barang-barang bahan pangan dengan mahal sehingga sehingga para importir tidak bisa menjualnya atau tidak terjadi jual beli dengan
suku yang diboikot. Jikapun suku yang diboikot itu seandainya ada yang mau nolong ya, ada yang mau nolong sukunya Nabi, maka harganya dimahalkan oleh Abu Lahab. Karena barang-barang itu dibeli oleh dia semua, dikuasai dengan harga yang mahal. Siapa yang mau beli dan dikirim ke Nabi dan sukunya, maka dijual dengan harga mahal. Tapi itu pun tidak ada hasilnya, tetap gagal. Nabi pun akhirnya bebas dari boikot. Ya, ini contoh-contoh upaya yang gagal di dunia, harta yang gagal di dunia, harta yang tak di dunia. Nah, sekarang bagaimana jika di akhirat? Bagaimana jika di akhirat hartanya dan anaknya di akhirat? Apakah hartanya dapat menyelamatkannya di akhirat? Apakah hartanya dapat menyelamatkan? Tidak dapat. Kemudian apakah anaknya dapat menyelamatkannya di akhirat? Dapat bermanfaat di akhirat? Jawabannya juga tidak sama sekali. Subhanallah. Akhirat adalah hari pemisah. Allah berfirman, eh, Yawmal fasl. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawmal fasli, hari pemisah. Al-faslu artinya dipisahkan. Yaitu terpisahnya antara fulan, seseorang dengan istrinya, dengan suaminya, dengan hartanya, dengan anaknya, dengan apapun terpisah, dipisahkan oleh Allah, kecuali hanya amalnya saja. Jadi tidak manfaat hartanya, tidak manfaat pula keturunannya. Bahkan harta tidak ada. Tidak ada ketika dibangkitkan, tidak ada harta lagi di padang mahsyar. Jadi di dunia tidak manfaat, di akhirat tidak manfaat. Anak dan hartanya. Baik. Nah, sekarang ayat 3. La ilaha illallah. Sebenarnya mendengar ayat 1 dan 2 saja, antum sekarang semua rasakan dan ilustrasikan ahwal. Ahwal itu kondisi. Ahwal adalah keadaan kondisi di kota Mekah. Yang sudah haji dan umrah, antum rasakan antum ada di sekitaran kota Mekah di Ka'bah. Di sana zaman dulu ya, kita bayangkan saja masing-masing. Di sana ada Abu Lahab, yaitu pamannya Nabi kandung yang menghina Nabi. Kemudian turun ayat ini. Antum bayangkan, antum pahami ayat ini ya. Antum bayangkan bahwa ayat ini turun menyatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah Abu Lahab dengan secelaka-celakanya, binasalah dia dengan sebinasa-binasanya. Hartanya dan usahanya tidak akan manfaat. Antum mendengar itu, ya, antum berada di kehidupan itu, mendengar kata itu. Menurut antum, bagaimana bagaimana nama baik Abu Lahab di hati antum setelah mendengar ayat ini? Ya, kita anggap kita beriman. Ya, kita beriman. Mendengar ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita berada di sana, misalnya kita dengar ayat ini. Ya, apa yang kita rasakan ya? Apa yang kita rasakan? Hancur sudah. Yang kita rasakan nama baiknya hancur. Ya. Tapi kita misalnya melihat dia Abu Lahab berusaha untuk menyudutkan Muslim, menyudutkan Nabi. Dengan turunnya ayat ini, ayat 1 2 dulu ya. Apa yang terbayang di benak kita ketika Abu Lahab ikut mengirim perang Badar, ikut memboikot? Apa yang terngiang di benak antum masing-masing, boleh beda ya, boleh beda. Oh, jangan sampai seperti Abu Lahab, takut. Masya Allah. Alam alamat tidak ada yang berhasil usahanya. Ya, boleh. Ya, setelah dengar ayat ini, wah pokoknya Abu Lahab
nggak akan berhasil apapun usahanya. Antum langsung paham ya, langsung. Atau ada lagi yang mengatakan, Abu Lahab sudah hancur namanya, sudah tidak lagi eh, mulia seperti dulu gitu ya. Atau ada lagi ngeri dengan ancaman Allah, ngeri sekali mendengar ayat ini, ngeri sekali turun dari langit satu ungkapan yang kekal yang dibaca oleh orang beriman dan bahkan diulang-ulangi oleh orang kafir sekalipun kalimat ini. Ya, ngeri. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat pertama saja sudah ngeri. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tangannya, celaka pula dirinya. Itu aja udah mengerikan. Ditambah lagi semua harta dan usahanya tidak ada gunanya, tidak manfaat. Masya Allah. Ini pun makin ngeri. Ayat satu ngeri, ayat 2 ngeri. Ya. Jadi antum melihat Abu Lahab seperti apa? Yang tadinya mungkin antum melihatnya seorang sosok paman Nabi, keturunan Abdul Muttalib, orang kaya raya, turunan Hashim, darah biru. Tapi ketika antum ada di sana mendengar ayat ini, ya, kira-kira apa yang terbetik di hati antum tentang Abu Lahab gitu ya. Silakan rasakan ya. Silakan masuk ke keadaan saat itu. Ya, jadi semua pasti punya rasa. Oh, Abu Lahab khalas. Ya, baik orang mukmin orang kafir pasti mereka punya masing-masing punya kesan terhadap ayat ini. Dengan ayat ini mereka langsung terkesan tentang Abu Lahab. Ya, langsung melihat Abu Lahab sebagai orang yang hina, orang yang tidak berguna. Kemudian ada yang langsung eh, meng- langsung yakin khalas Abu Lahab pasti akan hancur binasa. Ya, ada yang kasihan orang-orang yang sangat jelek dan hina, orang yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan oleh Allah eh, ya, Abu Lahab musuh Allah yang nyata. Banyak 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 ungkapan yang akan muncul dengan dua ayat ini. Ya, pastinya. Dan ini yang akan terkesan dengan ayat ini apakah hanya mukmin saja atau orang kafir pun akan terkesan dengan ayat ini. Ayat ini akan jadi pembicaraan orang kafir juga. Semuanya. Ya, ayat ini ayat yang dihafal oleh mereka semua. Heboh ayat ini menghebohkan kota Mekah. Baik, itu ayat satu dan 2. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Ketika ayat yang ketiga turun, bukan ketika turun, ini karena bersamaan turunnya. Ketika kita membayangkan ayat ketiga, sayasla nara dzata lahab. Sayasla nara dzata lahab. Abu Lahab sa akan yasla nara akan dimakan oleh api, ditelan, dilahap oleh api, dzata lahab, api yang berkobar-kobar dengan besar. Bayangin, bayangin, antum di sana ayat ini apa terngiang-ngiang terucap oleh oleh banyak orang, dihafal oleh banyak orang. Sayasla nara. Pertama, binasa, sebinasanya. Kedua, harta dan usahanya dan anaknya tidak manfaat. Ketiga, dia akan masuk neraka. Sayasla nara. Dia akan dilahap oleh neraka. Dia akan dibakar oleh neraka. Kaum muslimin rahmati Allah. Ayat ketiga ini menurut antum, ayat ketiga ini eh, ayat ketiga ini menunjukkan apa? Sayasla nara. Kengerian luar biasa akan panasnya neraka jahanam. Nah, sangat mengerikan bahwa dia akan dilahap oleh api, dia akan mati dan dia akan dibakar oleh api. Ya, ini subhanallah, siapa yang mau dilahap oleh api? Tidak mau. Dilahap oleh air pun orang tidak mau. Terkena penyakit adas pun yang penyakit kulitnya dia nggak mau. Eh, tapi ini dia terkena ancaman masuk ke dalam neraka. Ya, dahsyatnya azab yang akan diterima Abu Lahab, betul, menunjukkan neraka yang menyala dan siap memangsa Abu Lahab. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi
Tadi ayat 1 2 sudah hina dia. Sekarang tambah ayat 3. Menurut apa yang antum rasakan ketika ayat 3 ini antum dengar lagi? Ya, murka Allah kepada makhluk seperti Abu Lahab. Ya, udah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus ada lagi, sayasla naran dzata lahab. Maka kesan apa yang antum rasakan terhadap Abu Lahab setelah mendengar ayat 3 ini? Ketika itu, kalau antum masih hidup, ya, ancaman yang bertambah-tambah. Yakni tidak ada peluang. Nah, bagus nih. Tidak ada peluang sedikit pun. Tidak ada peluang kebahagiaan sedikit pun bagi ya, sahih. Khalas, tidak ada sedikit pun titik keselamatan bagi Abu Lahab. Sangat dahsyat balasan bagi Abu Lahab. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. 3 ayat ini benar-benar eh, la ilaha illallah, benar-benar sebuah berita yang mengerikan bagi yang mendengarnya, dan antum akan apa ya, antum mungkin bisa rasakan bagaimana isi hati Abu Lahab ketika ayat ini turun. Dia itu percaya kepada Muhammad, orang yang jujur. Eh, Anaknya pun percaya Muhammad, orang itu. Semua di Mekah tuh percaya Muhammad jujur itu. Sebenarnya mereka itu percaya Muhammad itu jujur, tapi gengsi mereka membuat mereka tidak mau mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nggak tahu gimana isi hati Abu Lahab dengan turunnya ayat ini. Dan pokoknya bergejolak lah, dari Abu Lahabnya, dari istrinya, dari kaum Mekahnya, semua punya rasa masing-masing tentang ayat ini, tentang turunnya ayat. Tapi kita sebagai Muslim melihat 3 urutan ayat ini menunjukkan tadi kebinasaan yang total bagi Abu Lahab dan tidak ada titik satu kesempatan bahagia pun bagi dia. Nah, sekarang Anda mau tanya, di sini ada sebuah berita kepastian masuk neraka. Orang yang pasti masuk neraka. Berarti dia mati dalam keadaan apa? Orang yang pasti masuk neraka mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Betul. Yang pasti masuk neraka dan tidak akan pernah bebas dari neraka. Orang yang mati, orang yang pasti masuk neraka tidak bebas dari neraka. Mati dalam keadaan kah? Kafir. Ini ayat ini bagi orang Muslim, ya betul kafir. Bagi sahabat Nabi, bagi kaum muslimin, sayasla naran dzata lahab. Waktu itu dia masih hidup nggak? Abu Lahab masih hidup. Dari turunnya ayat ini sampai Abu Lahab mati, kalau dihitung-hitung itu 8, sekitar 10 tahun. Dari ayat ini turun sampai Abu Lahab mati kurang lebih 10 tahun. Dia masih hidup. Oke, Anda tanya. Tadi kita sudah sepakat bahwa sayasla naran dzata lahab, di balik kalimat ini ada sebuah pesan, yaitu Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir. Baik, dia masih hidup kurang lebih 10 tahun lagi. 10 tahun itu cepat atau lambat, eh, atau sedang. Ya lumayan lah ya. Ya lama 10 tahun ya. Dari ayat ini turun sampai Abu Lahab mati 10 tahun. Di ayat ini ada isyarat, ada apa namanya? Ada pesan tersembunyi. Sayasla naran dzata lahab, bahwa dia akan masuk neraka lahab, neraka yang sangat besar. Ini ada pesan tadi bahwa dia akan mati dalam keadaan kafir. Hidup 10 tahun setelah ayat ini turun. Sudah ada informasi, Nabi dan para sahabat memahami bahwa dia akan mati kafir. Baik. Matinya kafir. Matinya kafir ya. Ini informasi bahwa dia mati kafir. Baik. Apa yang terjadi 10 tahun ini? Apa yang terjadi dalam 10 tahun? Apakah dia masuk Islam?
Coba anda tanya. Apakah dia sempat masuk Islam kemudian keluar lagi? Tidak, tidak, tidak sempat tidak masuk Islam. Apakah dia sempat berpura-pura bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Pura-pura supaya ingin ingin menangkal ayat ini. Kalau dia berpura-pura syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ikut kepada Nabi, masuk kepada kaumnya Nabi, pura-pura munafik untuk menangkal ayat ini, bisa atau tidak bisa? Tapi terjadi nggak? Tidak terjadi. Beriman tidak, berpura-pura beriman juga tidak. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi, apa realita yang terjadi? Yaitu dia menetap dalam kekafiran sampai mati. Berarti ayat ini, saya naran dzata lahab. Ya, saya naran dzata lahab. Benar-benar terjadi bahwa dia mati dalam keadaan kafir setelah berapa tahun tadi? Kejadiannya benar-benar terjadi, dia mati dalam keadaan kafir setelah 10 tahun. Jadi ayat ini, satu ayat full, ini mengandung berita yang akan datang. Ya, maksud ana berita yang akan datang adalah berita wafatnya dia dalam keadaan kafir, berita bahwa dia tidak akan masuk Islam, berita bahwa dia tidak akan mampu berpura-pura menjadi Islam. Karena kalau dia berpura-pura menjadi Islam, ada di soft Nabi, ini ayat jadi nggak laku. Betul ya? Kalau dia berpura-pura masuk Islam, ayat ini jadi, gimana? Kemarin turun ayat dia celaka, sekarang kok dia masuk Islam? Nah, ini ayat menjadi kontradiksi dengan Islamnya dia, tapi dia pun tidak sanggup hatta berpura-pura, walaupun berpura dia tidak sanggup. Jadi ayat ini menunjukkan berita dari Allah akan akhir hidup daripada Abu Lahab. Coba Anda ingin untuk ambil pelajaran. Berarti Al-Quran itu mengandung berita apa? Mengandung suatu berita yang akan datang. Ya, berita masa depan. Yang akan terjadi. Sekarang terjadi nggak? Di ayat ini saja, lihat 3. Terjadi nggak ternyata? Terjadi. Baik. Apa itu terjadi? Mati dalam keadaan kafir. Terjadi. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Setelah dia mati dalam keadaan kafir, terjadi, maka nanti di akhirat dia akan dilahap oleh neraka. Sudah terjadi belum? Akhirat. Sudah terjadi belum dia akan masuk neraka? Saat ini sekarang belum. Tapi nanti akan terjadi. Ya, nanti pasti terjadi. Antum yakini, ya ambil keyakinan bahwa apapun yang diberitakan oleh Al-Quran, cepat atau lambat akan terjadi. Seperti ini contohnya. Dari tahun ke-5 Hijrah sampai tahun ke eh, tambah 13, eh, dari tahun ke-5 kenabian tambah 8 tahun di Mekah tambah 20, sekarang 10 tahun terjadi ini. Maka dibakarnya dia di api neraka pun akan terjadi. Ya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran mengabarkan berita yang akan datang. Jangan pernah ragu dengan berita yang dikabarkan oleh Al-Quran. Al-Quran mengabarkan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Percaya nggak tuh? Hah? Ya'juj Ma'juj akan keluar. Percaya? Belum tahu kapan. Al-Quran mengabarkan bahwa Al-Quran mengabarkan bahwa akan muncul binatang yang bisa berbicara. Binatang kaki atau dabah, binatang lah, binatang melata akan berbicara. Percaya 100%. Itulah Al-Quran Karim. Alhamdulillah, mukjizat Al-Quran. Dah, jadi ini ayat ini secara satu ayat full memberitakan tentang wafatnya Abu Lahab dalam keadaan kafir, satu, dan terjadi ternyata setelah 10 tahun, dan mengabarkan bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka, confirm. Antum akan saksikan besok di padang di akhirat kelak. Kita semua akan melihat ini semua kejadian ini. Semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dari neraka. Sekarang
Ana mau jelasin kata eh, sa. Sa artinya akan. Sa artinya akan. Baik, Ana langsung ke yasla nara. Yasla. Arti yasla, coba antum dulu. Apa arti yasla? Apa arti yasla? Yasla yang antum ketahui. Kelak akan itu sa. Sa kelak akan. Yasla masuk ya di dalam kitab-kitab. Yasla itu masuk. Baik. Sekarang kita coba sempurnakan makna yasla. Ya, coba ditulis, dicatat. Kata yasla adalah apa bahasanya? Dibakar langsung, dihabiskan langsung, dibinasakan langsung. Yasla itu langsung habis, langsung dilahap, langsung dimakan. Nara, apa nara? Nara apa nar? Api. Jadi antum kalau ngelihat api, api itu ya, nah api neraka nar. Api itu kalau membakar sesuatu, ada yang membakar itu bertahap, pinggirnya dulu, pelan-pelan sampai habis semua, seperti kayu bakar. Ada seperti itu, betul? Ada juga api yang membakar itu ketika dilempar masuk ke dalam api itu langsung ludes, habis. Seperti kita masukkan ke api misalnya sehelai rambut, itu langsung habis, ludes. Atau kita masukkan ke api eh, tisu yang tipis kecil, langsung ludes. Tapi kalau kayu tidak, dia akan ada proses. Nah, kata yasla naran, dia itu langsung masuk ke tengah-tengah api, langsung habis. Dia langsung dilahap oleh api. Itu kata yasla naran. Tidak ada jeda untuk proses pembakaran. Langsung pluk dilahap. Dan antum tahu api neraka itu idza ra'athu mim makanin ba'id uh, idza idza ra'aitaha atau idza ra'atha min makanin ba'id uh, uh, kamu akan mendengar taghayyudan wa zafiran. Neraka itu ketika dihadirkan di padang mahsyar, maka dia itu dari jauh kita lihat, ya, nauzubillah min dzalik. Akan dilihat dari jauh, dia akan mengeluarkan gelegar suara yang keras, ya. Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Dari jauh neraka melihat manusia, nerakanya yang melihat manusia, nerakanya yang melihat, bukan kitanya, nerakanya. Idza ra'athum, neraka itu melihat ahli orang-orang munafik, orang-orang kafir dari jauh, masih jauh nih, belum sampai kepada masyarakat, dari jauh, mimakanin ba'id. Dan neraka itu 70.000 tali. Satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat, dan besarnya malaikat itu besarnya melebihi langit dan bumi. Itu ditarik dari tempatnya menuju padang mahsyar. Masih jauh itu neraka melihat manusia di padang mahsyar orang kafir. Langsung dia masih jauh. Idza ra'athum, ketika dia melihat para orang-orang kafir di padang mahsyar, masih jauh. Sami'u laha, dari jauh orang-orang kafir itu mendengar taghayyudan wa zafira, mendengar gelegarnya, ya, mendengar suara nafasnya yang keras, sudah menunjukkan marahnya neraka, ingin menghabisi orang-orang kafir. Ada nar, neraka itu Allah berikan sifat kehidupan, ya, sifat kehidupan. Jadi dia dari jauh aja udah menggelegar, udah ingin memakan ahli neraka. Bagaimana makna yasla? Yasla adalah ketika dilemparkan, fup, langsung dimakan oleh neraka. Makanya akhirnya yasla naran, akhirnya 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 kata-katanya yasla naran, dia masuk ke dalam api neraka, di dalam tengahnya, ya.
Jadi bukan 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 sekedar neraka yang memakannya lagi. Udah pokoknya dia udah nyatu dihabisi oleh api. Jadi begitu kaum muslimin. Ahli neraka itu dia dibakar oleh Allah. Tidak ada proses, langsung habis. Ketika habis badannya diciptakan ulang, habis lagi diciptakan ulang, habis lagi diciptakan ulang. Maka disebut dalam Al-Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Apa arti la yamutu fiha wa la yahya? Hah? Itu makna yasla naran bisa difahami dengan la yamut fiha wa la yahya. Apa arti la yamut? Tidak mati, tidak hidup. Ah, khatir. Tidak mati, tidak hidup. Kif. Bagaimana tidak mati dan tidak hidup? Tidak mati, tapi juga tidak hidup. Tidak mati, tapi juga tidak hidup. Apa maksud tidak mati? Ketika dia habis badannya, langsung diciptakan ulang. Sehingga tidak mati. Sehingga ruhnya tidak keluar. Baru sampai tenggorokan ruhnya. Dia kembali lagi ke fisiknya yang setelah diciptakan oleh Allah yang baru. Baru saja diciptakan fisiknya jadi, langsung dilahap lagi oleh api. Terus begitu. Dilahap lagi oleh api. La yamutu fiha walaya. Jadi yasla naran, dilahap oleh api. Begitulah cara Allah mengadab orang-orang di neraka. Jangan pernah main-main dengan neraka. Jangan pernah meremehkan neraka. Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Saya naran. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, eh, ada orang yang masuk neraka nggak seluruh tubuhnya, hanya bagian kakinya saja. Siapa itu? Siapa itu? Hah? Abu Talib. Abu Talib kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, yakni Abu Talib itu menggunakan sendal neraka. Ya, dan Abu Talib itu dibakar di area kakinya tadi. Kenapa mendapatkan siksa seringan itu? Karena Nabi SAW mendoakan agar Abu Talib diringankan azabnya. Sama-sama paman ini. Yang satu dilahap habis, yang satu dapat keringanan. Ya, karena yang satu ini memusuhi Nabi, yang satu ini membela Nabi SAW. Dia dibakarnya bukan yasla. Kalau dilihat dari hadis Nabi, ya, wallahu alam, kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh Abbas, wahai Muhammad, pamanmu Abu Talib telah membantumu, berjuang untukmu. Apa yang kau berikan balasanmu kepadanya? Kata Nabi Muhammad SAW, Naam, Naam, iya, beliau banyak jasa kepadaku. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, huwa fi dahdahin min nar. Huwa fi dahdahin min nar. Yaitu dia itu diazab di lubang yang kecil atau bahasanya kakinya saja ya dari neraka dibakar. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Hadis Bukhari. Kalau tidaklah saya doakan, maka Abu Talib pun akan masuk ke dalam inti neraka. Tapi Nabi SAW meminta kepada Allah agar diringankan. Maka yang terbakar bagian kakinya saja. Tapi pun itu kaki yang terbakar itu pun sampai ketika dipakai sendal itu, diazab kakinya. Bakarnya pun langsung angus sampai ke otaknya. Tapi beda dengan Abu Lahab yang seluruh tubuhnya langsung masuk ke dalam inti neraka. Itu makna yasla, makna yasla, naran. Nah, sekarang sedikit lagi. Yasla naran. Nah, Anda mau tanya, kata yasla naran masuk atau dilahap langsung, dihabisi langsung oleh neraka. Dia langsung masuk neraka. Sebenarnya kalimat ini sudah bisa dipahami belum? Dia masuk neraka. Dia akan masuk neraka, dibakar neraka, dilahap neraka. Sudah bisa dipahami? Ya, dia akan masuk neraka atau dia dilahap neraka. Sudah dipahami ya, insya Allah ya. Sudah. Itu sudah bisa dipahami. Tapi sekarang lihat di sini, ayatnya di sini betul. Ayatnya Allah mengatakan dzata lahab. Ini apa ini? Dzata lahab artinya yang api yang menyala-nyala. Api yang sangat panas, yang melahap-lahap. Api yang panas menggelora ini penjelasan dari mana ini? Menjelaskan untuk
keterangan dari neraka, ya, penjelasan dari neraka. Naran dzatal lahab. Baik, ana mau nanya, apa fungsi penjelasan ini? Kan dari tadi kita sampaikan ya selanaran sudah cukup di sini. Sudah cukup dia masuk api neraka. Tapi Allah tambahkan dzatal lahab, keterangan tambahan. Keterangan tentang api ini, apa tujuan keterangan ini? Menekankan dahsyatnya azab, sahih. Menekankan bahwa api, bagian api yang membakarnya bukan bukan api-api yang bagian-bagian biasa, tapi api yang bagian menggelegarnya. Ya, untuk menggambarkan kedahsyatan api yang khusus untuk dia. Api yang khusus untuk Abu Lahab adalah api yang dzatal lahab. Satu, tujuannya adalah untuk menegaskan dahsyatnya azab. Yang kedua, dari segi kosakata. Nah, coba kalau kita ambil faedah dari segi kosakata, di atas ada lahab, di bawah ada lahab. Ya. Lahab yang pertama artinya wajah berseri-seri. Lahab yang kedua adalah api yang menyala-nyala. Lahab yang pertama bermakna baik, lahab yang kedua bermakna buruk. Subhanallah. Al-Quran Al-Karim sangat indah, mendatangkan dua kata yang sama. Yang satu Abu Lahab, seorang yang wajahnya berseri-seri. Yang kedua naron dzata lahab, api yang menyala-nyala. Masya Allah. Dua-duanya kata-kata lahab, tapi ternyata maknanya berbeda. Ini keindahan keindahan Al-Quran dari segi lafaznya. Dari segi lafaznya. Jadi tambahan dzata lahab pertama adalah tadi apa? Menjelaskan dahsyatnya azab. Yang kedua bisa kita ambil pelajaran indahnya pemilihan lafaz Al-Quran. Indahnya pemilihan lafaz. Ada kata lafaz satu sebagai pujian, yang satu lagi lafaz lahab sebagai hinaan dan siksaan. Inilah kehebatan Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Menggambarkan jatuhnya dari orang mulia hingga hina. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik kaum muslimin, begitulah cinta kita kepada Al-Quran. Begitulah takjub kita kepada lafaz-lafaz Al-Quran ini begitu indah. Satu ayat ini banyak sebenarnya pelajarannya, cuman sudah malam ya. Mohon maaf. Silakan nanti diskusikan dengan para tutor. Semoga bermanfaat, semoga banyak pelajaran yang kita ambil. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan syukron kasiron jazakumullahu ahsanul jazak kepada Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan penjelasan terkait ayat yang ketiga ya, utamanya ayat ketiga surat Al-Masad. Baik, selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masih ada waktu. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi ya dengan para tutor. Pada kesempatan malam hari ini para tutor yang hadir kebetulan di sini ada Ustadz Amin, ada saya sendiri, Agus Mujib, kemudian juga ada Ustadzah Wardah dan juga ada Ustadzah Hanifah ya. Nanti silakan ikhwas sekalian bisa menyesuaikan ke tutor masing-masing ya, tutor yang ada. Barakallahu fiik. Nah, silakan sudah terbuka ya. Silakan bisa masuk ke tutor yang ada. Nah, ada 4 kebetulan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian. Alhamdulillah tadi beberapa menit yang lalu kita sudah berdiskusi bersama dengan para tutor masing-masing, tentunya dengan waktu yang singkat ini tanpa mengurangi manfaat dan hikmah ya dari apa yang kita diskusikan bersama para tutor ya masing-masing. Eh, Kemudian sebagai penutup majelis kita pada malam hari ini, selanjutnya mungkin kita akan simak kalimat penutup yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami silakan. Tafadhol dulu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma rabbana alimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala surat uh, Al-Masad ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dari 3 ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan banyak keimanan yang bisa kita yakini. Tapi mungkin kita rangkum saja dari 3 ayat ini, bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang menghalangi dakwah. Wabil khusus apabila yang menghalangi dakwah itu adalah kerabat dari seorang pendakwah itu sendiri. Allah tidak suka. Jadi barang siapa yang menghalangi dakwah, apa apalagi pendakwahnya adalah kerabat sendiri, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berhadapan dengan kehancuran sebagaimana yang dihadapi oleh Abu Lahab ini. Semua yang menghadang dakwah pasti akhirnya kehancuran di dunia dan di akhirat. Tetapi wabil khusus apabila yang dihadang itu adalah saudaranya sendiri, karena dia telah melakukan 2 kesalahan fatal. Kesalahan pertama, as-saddu an sabilillah, menghalangi dakwah Allah. Kesalahan kedua, dia telah mencabik-cabik silaturahim, telah memutus rahimnya, telah menghancurkan ikatan rahim yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Jadi itu saja mungkin dari kisah ini. Insya Allah kita masuk ke kisah yang berikutnya, kisah istri dari Abu Lahab. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Syukran. Barakallahu fikum. Baik. Syukran, terima kasih Ustaz Rahmat yang telah menyampaikan pesan atau nasihat penutup pada malam hari ini. Tentunya ikhwas sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan berikhtiar ya sebisa mungkin menjadi umat yang terbaik yaitu dengan mengajak kepada kebaikan atau bersumbangsih dalam hal kebaikan terutama dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya predikat umat terbaik dikaitkan dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dan mudah-mudahan kita bisa menjadi ambil bagian dalam hal ini baik itu mendukung ataupun mendakwahkan secara langsung. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kuatkan dan Allah berikan selalu petunjuk pada kita semua. Eh, Jazakumullahu khairan. Terima kasih kami haturkan kepada para hadirin, para kaum muslimin yang telah hadir dan juga para tutor yang telah membersamai kita semua dan wabil khusus kepada Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis telah menyampaikan penjelasan terkait ayat yang ketiga ya, utamanya dalam surat Al-Masad ini. Sampai berjumpa kembali insya Allah di pertemuan selanjutnya masih di surat Al-Masad. Nah, ayat-ayat selanjutnya insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.